dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom jemaat terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa dalam online service GBI Bethel. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita percaya dalam keadaan kondisi apapun kita hari ini, kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan menuliskannya di dalam kolom chat. So mari sebelum kita sama-sama mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, yang mau menyiapkan hati kami Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Wow, dahsyat Engkau.
Bapak Ibu Saudara boleh katakan, kita lambaikan kedua tangan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, dahsyat Engkau. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi katakan, Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. berikan salam-salam. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Boleh angkat kedua tangannya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Boleh nyatakan lebih lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bapak Ibu Saudara nyanyikan. Tuhan yang Yang di atas, yang di belakang, yang di depan menyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara di rumah, angkat kedua tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami ditebus Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Wow. Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan kita besar, amin. Amin. Boleh angkat kedua tanganmu. Tuhan yang ajaib. Boleh lebih keras lagi. Amin. Tuhan yang menolong hidupku.
Kau mendengar seruan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun ikut bernyanyi. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Wow, dahsyat Engkau Tuhan. Menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Kami mengakui Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Boleh lebih lagi nyatakan. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Wow. Dahsyat Engkau bagi kehidupan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima
berdiri. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ketika engkau beribadah dengan keluargamu saat ini, peluk setiap anakmu. Suami istri pegang tanganmu dengan erat. Sebab Bapa yang di surga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Takkan kau biarkan. Bapak Ibu Saudara yang datang dengan keluargamu, pegang tangan istri dan suamimu. Nyatakan Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga kita. Lebih lagi kita akan nyatakan, Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kami berjalan, kami melangkah sendirian Tuhan. Kau selalu ada hatiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yesus, kami mau akui dengan mulut kami. Kami mau saksikan cinta-Mu pada Sang yang kami Yesus. Begitu banyak kebaikan-Mu, begitu lebar cinta-Mu, begitu dalam mengambil segalanya. Kami mau nyatakan, kami mau lihat pekerjaan-Mu dahsyat, pekerjaan-Mu luar biasa bagi setiap kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sembah Tuhan kita Yesus yang ajaib. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus. Nikmati hadirat-Nya yang bawa kemuliaan, yang bawa kelepasan, yang bawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara katakan, kami pandang wajahnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sebagai hormat kita kepada Tuhan. Dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Wow. Yang selalu Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Wow.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, berkati kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu berkata buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dipanggil untuk Memberitakan Injil. Saudara, sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa kekristenan itu ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Sang Juru Selamat untuk kita mengalami damai sejahtera, bahkan kehidupan kekal ketika kita datang percaya kepada Dia. Tetapi setelah menerima berkat-berkat rohani itu, kita juga harus mendengar kalimat yang berikutnya, yaitu pergilah, go. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menunjukkan Tuhan mau kita menjadi kawan sekerjanya, mewartakan kabar baik, yaitu bahwa kita orang berdosa seharusnya binasa di dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang, mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita sambut kesempatan yang luar biasa ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya kita harus bekerja sama melakukan bagian kita untuk penuntasan misi Allah di atas muka bumi ini. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu mari kita menjadi kaki tangan Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Nah saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa panggilan yang kita harus dengar. Yang pertama ada panggilan dari atas. Itulah panggilan pengutusan dari Allah. Dalam Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah amanat agung Yesus, perintah. Perintah itu harus ditaati. Kalau kita tidak taat berarti kita akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita taat kita mendapatkan pahala daripada Tuhan. Perintah ini diberikan kepada seluruh murid-murid Yesus. Ingat, ini bukan anjuran. Anjuran, saudara mau boleh, saudara tidak melakukan juga nggak ada sanksinya. Ini adalah perintah dari komandan agung, dari Allah Sang Pencipta yang harus kita taati. Dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Biarlah kita juga mendengar panggilan Allah dari atas yang berkata, pergi beritakan Injil. Dan kita berkata, aku mau taat ya Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Engkau bukan orang Kristen sejati kalau engkau melalaikan amanat agung ini. Yang kedua ada panggilan dari bawah, yaitu jeritan orang-orang yang menderita sengsara di alam maut. Bahkan akan dihukum di dalam kekekalan, di dalam lautan api neraka. Dalam Lukas pasal yang ke-16, Yesus memberikan sebuah kisah. Ada Lazarus orang miskin dan juga orang kaya. Kedua-duanya mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus di tempat orang beriman, mendapatkan penghiburan. Sedangkan orang kaya itu menderita di alam maut atau Hades dalam bahasa Yunaninya. Dan di ayat 24, orang kaya ini berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, jadi
Di alam maut itu sudah ada penderitaan, walaupun belum klimaks seperti di neraka. Dan dia menderita karena nyala api tersebut. Tetapi Abraham berkata, tidak bisa nak. Antara kita dan engkau ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Kita nggak bisa ke sana, kamu juga nggak bisa ke sini. Maka ayat 27 dan 28, orang kaya ini berkata, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kenapa dia minta supaya saudara-saudaranya itu bisa mendengar kabar keselamatan ini? Karena dia sangat menderita. Dan Abraham berkata, tidak perlu Lazarus ini bangkit dari antara orang mati dan memberitakan Injil di sana. Karena ada firman Allah yang mereka bisa dengarkan. Kalau mereka menolak firman itu, maka siapapun yang bangkit dari antara orang mati akan ditolak beritanya. Ini menunjukkan kalau kita tidak pernah memberitakan Injil kepada keluarga kita, orang tua, kepada anak, kepada adik atau kakak, kepada orang sekitar kita, mereka akan dihukum di dalam alam maut, dihukum di dalam api neraka. Dan ketika mereka menjerit, mungkin salah satu ceritanya adalah, mengapa engkau tidak pernah ceritakan tentang Yesus kepadaku? Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari sekeliling kita, dari sekitar atau lingkungan kita. Itu adalah generasi di mana kita hidup yang belum percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuaiannya banyak tapi pekerjanya sedikit. Karena bahkan banyak orang Kristen tidak mau memberitakan Injil. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk bagaimana makin kaya, makin hebat, makin ternama. Padahal begitu banyak orang-orang membutuhkan Yesus. Saudara seringkali mendengar, membaca di sosial media, ada banyak artis, khususnya di Korea Selatan, masih muda, kaya raya, cantik jelita atau ganteng, mati bunuh diri. Karena apa? Hidupnya hampa. Tidak ada Yesus di dalam dirinya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan bukankah kepada orang-orang yang hatinya kosong, belum ada Sang Kristus sebagai Tuhan dan Raja, kita harus memberitakan kabar baik ini. Roma 10 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita dinanti-nantikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Untuk apa? Membawa kabar baik. Bahwa orang berdosa bisa diselamatkan. Mati tidak usah masuk neraka. Tapi hidup di dalam kerajaan sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita sungguh bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Maukah saudara mendengar panggilan ini? Yang keempat. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari belakang. Dari Kalvari, dari kayu salib Golgota, tempat Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. 2000 tahun yang lampau dia sudah berkorban bagi kita. Bukan hanya untuk saya pribadi dan saudara secara pribadi, untuk semua manusia berdosa. Karena itu kita harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil untuk semua manusia. Dan kalau mereka mendengar dan mereka meresponi percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kelima, ada panggilan dari depan. Itulah tahta Allah yang kita harus hadapi. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa yang terjadi pada tahta pengadilan Kristus? Orang percaya akan dihakimi, diadili, bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka lagi. Karena siapa yang percaya kepada Kristus dijamin masuk ke dalam kerajaan surga, tidak masuk ke dalam neraka. Tapi kita akan menghadap bema, tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Orang-orang yang taat mengerjakan keselamatan, melayani Tuhan, hidup berbuah bagi Kristus, dapat reward, dapat pahala, dapat mahkota dari Tuhan.
Bahkan secara khusus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru itu akan mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Jadi ayo kita beritakan Injil. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak, kita percaya Yesus tapi bungkam tidak mau cerita tentang dia, kita masih selamat. Tetapi pada hari kedatangannya kita akan malu karena kita tidak mendapatkan pahala. Kita tidak mendapat mahkota. Istilahnya kalau semua orang nanti berbaris lalu nyanyi, hei 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 lihat saya pakai mahkota. Mahkota dari sorga. Oh semua nyanyi karena dapat mahkota. Kita diem karena apa? Nggak ada mahkota. Kepalanya gundul saudara-saudara. Gundul di bumi nggak apa-apa, asal jangan gundul di sorga. Maksud saya, jangan sampai kita tidak melakukan tugas kita sehingga kita malu karena tidak ada pahala yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan memanggil kita. Ada panggilan dari atas, ada panggilan dari bawah, ada panggilan dari sekitar sekeliling kita, ada panggilan dari belakang kita, ada panggilan dari depan. Apakah kita tuli terhadap panggilan-panggilan ini? Ataukah kita berkata, ku jawab ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku tidak mau bungkam, aku mau cerita tentang Yesus. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat apa sih keistimewaan Injil Yesus dibandingkan dengan ajaran agama. Kan masih ada orang yang berpikir, semua agama itu kan sama. Seperti jalan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi pokoknya kalau orang mengikuti dan taat kepada ajaran agamanya masing-masing, semuanya akan masuk surga. Jadi buat apa saya ngotot memberitakan Injil kepada mereka? Udahlah tempuh jalan masing-masing. Saya mau katakan ada perbedaan yang sangat tajam antara Injil Kristus dengan ajaran agama. Perbedaannya sangat tajam. Dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh, ini keyakinan yang teguh. Aku tidak malu memberitakan Injil. Karena Injil itu kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan. Saudara, saya ingin menunjukkan paling tidak ada 4 perbedaan antara agama pada umumnya dan Injil Kristus. Yang pertama, agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, ingin mencapai Allah. Jadi pusatnya manusia, antroposentris. Inisiatif manusia untuk mencapai sorga. Agama itu bagikan stairway to heaven. Tangga untuk kita memanjat ke atas. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, Allah itu diam di dalam terang yang tak terhampiri. Artinya tidak mungkin ada orang dengan amalnya, dengan kekuatannya bisa mencapai Allah. Mustahil manusia selamat ketika menggunakan tangga menuju sorga, stairway to heaven. Karena itulah Injil memberitakan yang sebaliknya. Injil adalah pemberitaan tentang Allah berinisiatif. Allah berusaha untuk mencapai manusia. Itulah keselamatan. Bukan dari bawah ke atas, stairway to heaven. Tapi dari atas rahmat Allah itu turun ke bawah, stairway from heaven. Karena Allah menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang mencari aku, kata Yesus. Tapi akulah yang mencari kamu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu sebetulnya bukan karena kita telah mempelajari agama A, B, C, D, lalu kita bilang, oh Kristen paling baik, saya pilih ini aja. Saudara-saudara, tidak. Kita ini, menurut Efesus 2 ayat 4 dan 5, adalah orang-orang yang sudah mati rohnya. Bahkan ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Mati rohnya. Loh, orang mati itu tidak bisa mencari Allah. Orang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati itu harus dihidupkan dulu rohnya, baru dia bisa melakukan sesuatu. Nah, roh yang sudah mati, yang dihidupkan Allah, itulah yang disebut dengan istilah Kristen, born again. Lahir baru. Tuhan mengubah hati kita sehingga roh yang mati menjadi hidup
ketika kita percaya kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, jika aku mencari Allah, itu adalah bukti bahwa Allah yang pertama-tama mencari aku. Dan dia memberi kerinduan di dalam hatiku untuk aku mencari Allah. Jadi inisiatifnya itu adalah dari Allah sendiri. Sehingga kita mencari dia. Tetapi semuanya sangat berbeda. Agama, usaha manusia tidak mungkin berhasil. Apa yang kita lempar dari bawah ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Kan ada hukum alam. Seperti hukum gravitasi yang membuat kita gagal. Tapi kalau Allah dari sorga, dia datang ke dunia. Maka apa yang dijatuhkan dari atas ke bawah, itu pasti akan sampai. Dan bukankah pemberian dari atas adalah pemberian yang sempurna yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Yang kedua, perbedaan agama dan Injil adalah ini. Agama itu mengajar. Mengajarkan begini begitu, ini perintahnya, jauhi larangannya. Tapi terserah kamu bisa melakukan atau tidak. Agama itu mengajar, menawarkan pendapat. Sehingga ketika kita membaca ajaran agama, ada dorongan untuk kita mau melakukan apa yang diminta. Tapi kitanya loyo, nggak punya daya, tenaga untuk mengerjakan. Paulus pernah bilang, aku tahu dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik. Tapi belum sampai aku melakukannya, yang berdosa itu yang aku lakukan. Nah, karena itu dia bilang, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Disinilah Injil Kristus bekerja luar biasa. Karena Injil bukan hanya mengajar, tapi menyelamatkan. Karena yang ditawarkan bukan suatu ajaran, tapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan pengalaman keselamatan, pertumbuhan rohani, dan juga kemampuan untuk kita mentaati kehendak Tuhan. Ada power dari Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita taat kepada perintahnya. Memang Injil juga mengajar. Mengajar orang yang sudah diselamatkan. Bukan orang yang belum diselamatkan. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang pemabuk yang kemudian jatuh dalam sebuah sumur. Dia berteriak-teriak minta tolong karena sumurnya cukup dalam. Lalu ada seorang datang dan berkata, kenapa kamu ada di sumur? Kamu kan berbuat salah. Ayo, jauhi larangan-larangan Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Nanti kamu akan selamat. Dah ya, bye. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya si pemabuk itu tidak berdaya, ada di dalam sumur. Datang orang lain. Pemabuk teriak, tolong saya. Oh, kalau kamu mau selamat mesti berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Semua yang kamu lakukan mesti benar. Kalau kamu nggak benar ya seperti begini masuk ke dalam lubang. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya orangnya itu loh yang nggak bisa lepas daripada lumpur, daripada sumur. Datanglah orang ketiga, tidak banyak bicara. Dia ulurkan tali. Dan kemudian orang ini mulai naik dengan tali yang ditarik. Bahkan kemudian tangan yang diulurkan. Diangkat orang itu. Selamat keluar dari dalam sumur. Baru kemudian orang ini berkata, kamu sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Itulah pribadi Yesus. Kita diajar setelah kita diselamatkan. Oh, betapa bedanya Injil dan agama. Yang ketiga, agama menekankan amal perbuatan. Dosa nanti akan ditimbang-timbang mana lebih kuat dengan amal. Kalau dosa lebih banyak, neraka. Kalau amal lebih banyak, nanti masuk surga katanya. Jadi modal yang kita andalkan adalah amal perbuatan. Pada Yesaya 64 ayat 6 berkata, perbuatan kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak layak di hadapan Tuhan. Tidak memenuhi syarat. Karena itulah berita Injil datang, saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, agama berkata kalau kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu bisa selamat. Tetapi Injil berkata, kamu manusia berdosa, nggak mungkin kamu selamat. Sebab semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kalau engkau mau selamat, percaya kepada anugerah Allah. Grace. Apa itu anugerah? Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya.
Sebetulnya kita ini layaknya masuk neraka karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya diberi hadiah cuma-cuma. Keselamatan, masuk sorga. Jadi apa yang kita harus lakukan? Percaya, beriman bahwa itu adalah free gift. Pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Dan orang yang percaya diselamatkan. Ini digambarkan oleh Yesus di dalam Injil dengan peristiwa ada seorang Farisi dan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan lalu berdoa. Orang Farisi bilang, saya orang baik, nggak pernah mencuri, membunuh, berzina, saya kasih perpuluhan. Dan saya nggak sama seperti pemungut cukai di belakang itu. Dia doa sambil nuding-nuding orang lagi saudara, merasa diri lebih hebat. Tapi pemungut cukai memukul dada dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai yang mengaku dosa itu yang dibenarkan. Dia mendapatkan anugerah pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang datang dan berkata dicari orang berdosa. Orang yang sehat nggak perlu dokter. Yang perlu dokter itu orang yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga ketika kita ingin selamat bukan karena melakukan pekerjaan baik, not to do, berbuat amal, berbuat ini, banyak sedekah. Tapi kita harus menjadi to be, menjadi a new creation in Christ. Ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, jadi apakah perbuatan baik ada gunanya? Tentu. Efesus 2 ayat 10 berkata, bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu perlu bukan sebagai syarat keselamatan, tapi sebagai buah keselamatan, akibat keselamatan, hasil keselamatan. Cirinya orang itu benar-benar selamat, hidupnya berubah, saudara. Dia mengerjakan perbuatan yang baik, bukan supaya dia masuk surga, tapi karena dia sudah dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Ada perubahan hidup karena dia adalah ciptaan yang baru. Dan yang keempat, agama memberi kemungkinan keselamatan, tetapi Injil memberikan kepastian keselamatan dalam Yesus. Yochanan ben Zakkai, seorang rabi Yahudi ketika mau mati, dia bilang sama muridnya, kalau saya mati jangan kenakan kepada saya jubah hitam atau jubah putih. Kenapa guru? Kalau saya pakai jubah putih, karena saya yakin masuk surga ternyata masuk neraka, kan malu saya. Tapi kalau pakai baju hitam, ternyata saya masuknya ke sorga, malu juga. Semua pakai baju putih, saya satu-satunya pakai baju hitam. Jadi supaya ya nggak malu, udah pakai baju abu-abu aja. Itu artinya kalau saya masuk sorga, syukur. Kalau masuk neraka yang nggak terlalu malu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keraguan, ketidakpastian akan keselamatan. Tapi Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada jaminan keselamatan. Yohanes 10 ayat 28, barang siapa percaya kepada Yesus, dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan semoga, barangkali, mungkin, tapi pasti. Kalau saudara udah tahu yang pasti, ngapain cari yang ragu-ragu? Ngapain cari yang tidak pasti? Saya pasti diselamatkan. Karena saya percaya kepada Yesus. Saudara juga yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, karena keunikan, keistimewaan Injil ini, maka kita harus memberitakan kabar baik. Sebab kalau tidak, orang yang kita kasih mati binasa masuk ke dalam neraka. Apakah kita tega melihat mereka binasa selamanya? Ayo kita memberitakan Injil. Ayo kita ajak orang bawa jiwa kepada Yesus. Nah, bagaimana cara praktisnya untuk kita memberitakan Injil? Pertama, kalau saudara ketemu orang, lagi makan, lagi ngobrol, dimanapun. Coba saudara kasih kesaksian pribadi tentang kebaikan Tuhan. Tentang pertolongan Tuhan. Saudara boleh mengalami beban, masalah, persoalan. Tapi jangan terlalu banyak dan panjang bicara soal itu. Bicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan sehingga engkau mengalami kelepasan dari kesulitan itu. Bagaimana berkat yang kau sudah terima dari Tuhan. Selalu ceritakan kebaikan Tuhan. Sampai mungkin akan ada orang pikir,
Saya ngalami masalah, dia juga ngalami masalah. Tapi kok dia selalu bisa bersaksi, saya tidak. Nah mulai ada kerinduan rohani dari orang tersebut. Dan ketika dia mengutarakannya, saudara beritahu tentang hal yang berikutnya. Yaitu beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yang mengampuni dosamu dan akan memberikan keselamatan. Bukan cuma bisa nolong masalah, menyembuhkan penyakit. Membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Asal kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Yesus. Nah kalau orang yang terbuka hati, suruh dia mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Jadi saudara doakan dan tuntun dia dalam doa. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, ampuni segala dosaku, sucikan hidupku, jadilah juru selamatku. Aku percaya kepadamu, aku menjadi anakmu sekarang sampai selamanya. Orang itu kalau doa dengan segenap hati, saat itu juga dia diampuni Tuhan, diselamatkan, dijamin hidup di dalam kekekalan. Dan kalau dia sudah mendengar kesaksian saudara, dia mau didoakan untuk menerima Yesus, selanjutnya bimbing mereka dalam komunitas sel. Agar dia makin mengenal firman. Kan dia banyak dengar firman. Kan dia banyak bisa mendiskusikan tentang firman. Imannya akan bertumbuh. Jadi penginjilan pribadi itu jangan hanya berhenti, kita beritakan Injil Yesus sekali lalu selesai. Tapi di follow up, dibina terus. Dan sangat bagus kalau dia mulai kenal komunitas saudara-saudara seiman, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Ngumpul sama-sama karena masing-masing bisa sharing satu dengan yang lain. Saudara, inilah panggilan kita. Bukan hanya datang kepada Yesus, diampuni, diselamatkan. Tapi go, pergi, memberitakan Injil. Panggilan Tuhan berkumandang, biarlah kita berkata, ya Tuhan. Dan kita percaya Injil Kristus lebih daripada semua ajaran agama. Itu sebabnya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang Yesus. Dan bimbing mereka agar tumbuh rohani di dalam iman. Ini doa saya. Saudara menjadi jemaat yang misioner. Yang memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Kalau selama ini kami hanya berpikir bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Di luar sana masih begitu banyak orang yang membutuhkan tentang Yesus. Ajar kami berani bersaksi ya Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami kami beritahukan kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Engkau. Mulai hari ini biar mulut kami tidak tertutup. Tetapi selalu menceritakan tentang Tuhan. Supaya banyak orang akhirnya membuka hati. Karena percaya Yesus adalah juru selamat. Sehingga mereka diselamatkan. Jadikan kami jemaat yang misioner. Yang memenangkan jiwa. Membuka komunitas sel yang baru. Dan dari komsel-komsel yang baru. Nanti bisa terbentuk gereja-gereja yang baru. Untuk hormat nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Izinkan kami bercerita tentang Engkau. Supaya orang yang belum mengenal Engkau bisa melihat ada kebaikan yang sungguh luar biasa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.